Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang statistika dalam jaringan komputer. Oke, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Rizky Utama Putra, kemudian Ahmad Junaidi, kemudian Ahmad Fauzi, kemudian Zaskia Nur Salsabila, kemudian Dimas Wahyu Pradika, dan terakhir adalah Bastiar Febrianto. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana statistika yang mungkin terlihat abstrak tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer. Kita akan melihat bagaimana angka-angka dapat membantu kita memahami perilaku jaringan dan mengoptimalkan kinerja, serta bahkan mendeteksi masalah sebelum menjadi masalah tersebut menjadi lebih serius. Kemudian latar belakang, apa itu statistika? Latar belakangnya itu kita menuliskan di sini, statistika adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan visualisasi data. Dalam konteks jaringan komputer, statistik digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan performa jaringan, memastikan keamanan, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian di slide berikutnya, apa itu statistika akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih, sekian. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dalam menyajikan data. Dan konteks jaringan komputer, data yang kita kumpulkan bisa berupa jumlah paket data yang dikirim, waktu respon server, atau tingkat error. Oke. Selanjutnya, bagaimana statistika penting dalam jaringan komputer? Karena membantu dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk meningkatkan performa jaringan. Ada beberapa penerapan statistika dalam jaringan komputer. Yang pertama, analisis lalu lintas jaringan atau traffic analysis, prediksi kinerja jaringan atau network performance prediction, atau deteksi anomali dan serangan atau anomaly and intrusion detection, atau dan pemodelan lalu lintas jaringan atau traffic modeling. Selanjutnya, pengelompokan data, klasifikasi pengguna jaringan. Selanjutnya, analisis keandalan jaringan atau reliability analysis. Selanjutnya, pengukuran kualitas layanan atau quality of service QoS. Dan terakhir adalah optimalisasi jaringan atau network optimization. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Penjelasan dan contohnya. 1. Analisis lalu lintas jaringan atau traffic analysis. Statistika digunakan untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan seperti volume data yang dikirim atau diterima, waktu puncak penggunaan, dan distribusi protokol. Penjelasannya, teknik statistik seperti rata-rata median atau distribusi probabilitas digunakan untuk memahami beban jaringan pada waktu tertentu. Contohnya menggunakan alat seperti Winsock untuk memantau jumlah paket yang lewat dalam jaringan dan menghitung rata-rata paket per detik. 2. Prediksi kinerja jaringan atau network performance prediction. Metode statistik dapat digunakan untuk memprediksi kinerja jaringan berdasarkan data historis. Penjelasannya, analisis regresi atau time series digunakan untuk memprediksi throughput atau latensi jaringan di masa depan. Contohnya memprediksi kapan jaringan akan memahami overload
berdasarkan pola penggunaan data dari bulan sebelumnya. 3. Deteksi anomali dan serangan atau anomaly and intrusion detection. Statistika membantu mendeteksi aktivitas yang tidak bisa dalam jaringan seperti serangan DDoS atau aktivitas mencurigakan lainnya. Distribusi probabilitas dan metode deteksi outlier digunakan untuk mengidentifikasi data lalu lintas yang tidak normal. Contohnya menggunakan algoritma Z-score untuk mendeteksi lonjakan paket tiba-tiba yang menunjukkan adanya serangan. 4. Pemodelan lalu lintas jaringan atau traffic modeling menggunakan statistik untuk memodelkan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Model statistik seperti distribusi Poisson atau Markov chain digunakan untuk memodelkan pola lalu lintas dalam jaringan. Contohnya, menggunakan distribusi Poisson untuk menggambarkan pola kedatangan paket dalam jaringan telekomunikasi. 5. Pengelompokan dan klarifikasi penggunaan jaringan. Analisis statistik digunakan untuk mengelompokkan penggunaan atau perangkat berdasarkan pola penggunaan jaringan. Biasanya, metode clustering seperti K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan perangkat yang sering mengakses jenis data tertentu. Contohnya mengidentifikasi kelompok penggunaan dengan konsumsi data tinggal untuk mengatur alokasi bandwidth. 6. Analisis keandalan jaringan atau reliability analysis. Statistika digunakan untuk mengevaluasi keadaan komponen jaringan seperti router, switch, atau koneksi. Penjelasannya menggunakan distribusi eksponensial untuk menghitung mean time between failures atau MTBF atau mean time to repair atau MTCR. Contohnya menganalisis waktu rata-rata antara kegagalan router di jaringan kontor. Selanjutnya, alat statistik yang dapat digunakan. Perangkat lunak statistika. 1. R programming. Digunakan untuk analisis statistik lanjutan, visualisasi data, dan prediksi. Contoh, analisis distribusi lalu lintas jaringan. 2. Python. Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn. Untuk manipulasi data, analisis statistik, dan penerapan machine learning. Contoh, deteksi anomali lalu lintas jaringan. 3. MATLAB. Cocok untuk simulasi statistik dan permodelan sistem jaringan. Contoh, permodelan lalu lintas jaringan menggunakan distribusi Poisson. 2. Alat analisis jaringan. 1. Wireshark. Menganalisis paket data secara mendalam untuk memahami lalu lintas jaringan. Fungsi statistik menghitung throughput, paket loss, atau latency. 2. Nagios untuk pemantauan jaringan secara real time. Fungsi statistik uptime perangkat jaringan. 3. PRTG Network Monitor berfungsi untuk mengukur kinerja jaringan seperti bandwidth atau waktu respons. Fungsi statistik adalah visualisasi atau performa jaringan. 4. ILK stack atau Elasticsearch Logstash Kibana berfungsi untuk menganalisis log jaringan. Fungsi statistik identifikasi pola dalam log data jaringan. 3. Tools berbasis cloud. 1. Google BigQuery analisis statistik skala besar untuk data lalu lintas jaringan menggunakan yang kedua, Splunk berfungsi untuk menggunakan statistik untuk analisis keamanan jaringan berdasarkan log data. Permodelan lalu lintas jaringan atau traffic modeling.
Menggunakan statistik untuk memodelkan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Penjelasannya, modul statistik seperti distribusi Poisson atau Markov chain digunakan untuk memodelkan pola lalu lintas dalam jaringan. Contoh, menggunakan distribusi Poisson untuk menggambarkan pola kedatangan paket dalam jaringan telekomunikasi. 5. Pengelompokan dan klasifikasi pengguna jaringan. Analisis statistik digunakan untuk mengelompokkan pengguna atau perangkat berdasarkan pola penggunaan jaringan. Penjelasannya, metode clustering seperti k-means dapat digunakan untuk mengelompokkan perangkat yang sering mengakses jenis data tertentu. Contohnya, mengidentifikasi kelompok pengguna dengan konsumsi data tinggi untuk mengoptimalkan alokasi bandwidth. Selanjutnya, teknik statistika yang dapat digunakan. 1. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data jaringan secara ringkas. Tekniknya mean, median, mode, standar deviasi. Contohnya, menghitung rata-rata throughput jaringan selama 24 jam. 2. Distribusi probabilitas berfungsi untuk memodelkan pola lalu lintas jaringan. Tekniknya distribusi Poisson, normal, atau eksponensial. Contohnya, permodelan kedatangan paket dalam jaringan. 3. Analisis regresi berfungsi untuk digunakan untuk memprediksi performa jaringan. Tekniknya regresi linear, regresi logistik. Contohnya, untuk memprediksi waktu puncak lalu lintas berdasarkan data historis. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, yaitu yang keempat ada clustering dan pengelompokan. Mengelompokkan data berdasarkan pola tertentu, teknik K-means clustering DBScan. Contoh, mengelompokkan perangkat pengguna berdasarkan intensitas penggunaan bandwidth. 5. Deteksi anomali, mendeteksi pola lalu lintas jaringan yang tidak normal. Teknik Z-score atau outlier detection, metode statistika berbasis distribusi probabilitas. Contoh, mendeteksi lonjakan lalu lintas tiba-tiba yang menunjukkan serangan DDoS. 6. Analisis time series, melakukan analisis data lalu lintas yang bersifat temporal. Teknik autoregressive integrated Mobius Avenger atau ARIMA. Seasonal decomposition, contoh memprediksi pola lalu lintas jaringan untuk minggu mendatang. 7. Statistik inferential, menarik kesimpulan tentang performa jaringan dari sampel data. Teknik pengujian hipotesi atau uji T ANOVA, interval kepercayaan. Contoh, membandingkan rata-rata latensi dua segmen jaringan. 8. Simulasi Monte Carlo, menggunakan simulasi untuk memodelkan skenario dalam jaringan. Contoh, mengukur kemungkinan kegagalan perangkat jaringan dalam kondisi tertentu. 9. Analisis korelasi, menganalisis hubungan antara variabel jaringan. Teknik koefisien korelasi Pearson atau Spell. Contoh, korelasi antara jumlah perangkat aktif dan waktu tunda jaringan. Adapun penerapan teknik dan alat statistik di jaringan, ada alokasi bandwidth, menggunakan statistik deduktif untuk menentukan alokasi optimal. Deteksi masalah clustering dan deteksi anomali untuk mengidentifikasi kegagalan perangkat perencanaan. Kapasitas analisis time series untuk memprediksi pertumbuhan lalu lintas jaringan. Baik, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari statistika adalah alat penting dalam pengelolaan jaringan komputer yang modern. Dengan mengintegrasikan berbagai teknik dan alat statistika, administrator jaringan dapat memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan performa jaringan secara efektif.
slide selanjutnya penutup. Statistika adalah kunci untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan performa jaringan komputer. Dengan penerapan yang tepat, statistika membantu menciptakan jaringan yang lebih efisien, aman, dan andal. Melalui analisis berbasis data, kita dapat menghadapi tantangan teknologi masa depan dengan lebih percaya diri. Untuk slide selanjutnya, do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Dan untuk slide Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 7 sudah mempresentasikan tentang statistika jaringan komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Bila ada kata baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.